Di dalam Al-Quranul Karim, Masya Allah, itu tidak pernah lepas daripada kisah dan kisah. Sampai Al-Quran mengatakan, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Quran. Sebaik-baik kisah itu yang ada di dalam Al-Quran. Itu dia, di dalam Al-Quran. Kalau ada bertanya, kalau kisah Israiliyat seperti apa? Kalau kisah Israiliyat ini, saya mengambil daripada perkataan Dr. Tariq Suwaidan, ataupun perkataan ulama lainnya ahli sirah nabawiyah ataupun ahli sirah. Kalau melihat daripada kisah Israiliyat, selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, 100% dipercaya tidak dipercaya pun tidak. Untuk pengetahuan. Iya, untuk pengetahuan. Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, abaikan. Iya. Selanjutnya, ternyata yang namanya kisah ini, Masya Allah, dalam Al-Quran berbagai macam kisah terbukti dan ada. Pertanyaannya, kisah yang terindah yang ada dalam Al-Quran, yang susunannya rapi, hanya kisah tentang Nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Jadi kalau ibu bapak tentang baca Yusuf alaihissalam itu dari awal sampai akhir itu seperti apa ya? Memang cerita yang, kisah yang udah sampai selesai. Dari mulai dia mimpinya sallallahu alaihi wasallam sampai dia akhirnya jadi raja, itu berurutan. Tapi kalau kisah yang lain di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Untuk apa? Untuk dikatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah sebagai pelajaran buat kita pastinya. Kalau dulu khususnya buat Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi umumnya untuk kita ketika melihat dari pelajaran-pelajaran ini. Kita mulai dengan menyebutkan ada satu perkataan yang disampaikan oleh hadis Imam Ahmad, ya, dengan kata-katanya, subhanallah, pertanyaan yang disampaikan, makasih, syukron, dengan menyebutkan pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Ini dia, dari sini kita mulai. Ya Rasulullah, di mana Allah sebelum menciptakan segala sesuatu? Ini berkaitan dengan akidah pastinya. Rasulullah menjawab, kana Allah fil ama. Fil ama itu fil faragh, hawa. Jadi Allah dalam keadaan punten-punten, kalimatnya al-fardus samad, belum menciptakan sesuatu. Kana Allah fil ama fi dhalamin damis. Buat Allah tidak ada artinya gelap ataupun terang. Tapi kita umpamakan karena Rasulullah mengatakan dalam kegelapan dan tidak ada yang tidak diciptakan sesuatu apapun. Punten, selanjutnya, ma tahtahu hawa wa fawqahu hawa, ya, di atas bawah itu kosong, samping kanan kiri kosong, nggak ada makhluk apapun. Belum Allah ciptakan sesuatu. Kana Allah fil ama. Ini adalah bagian daripada akidah. Saya tidak menyampaikan untuk masalah ininya. Kita lanjut untuk masalah pelajaran penciptaannya. Iya. Selanjutnya, dengan diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, Abi Dawud juga, an Ubadah bin Samit qala inna awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah apa? Qalam. Qalam itu apa? Pena. Iya. Lalu setelah itu Allah katakan uktub, tulislah. Lalu pena itu menjawab mengatakan wa ma aktub, apa yang harus aku tulis? Allah katakan uktub ma kana wa ma lam yakun, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi dan sudah terjadi. Maka disitulah qada qadar atau qada ini tertulis semua yang akan terjadi di muka bumi ini. Makanya dikatakan ada namanya, kalau dikatakan beberapa ulama dengan menyebutkan salah satu daripada takdir yang awal diciptakan itu ketika kolam diperintahkan untuk menulis semuanya. Maka pena ini menulis semua yang akan terjadi di muka bumi ini, ditulis semuanya. Pun kita pun sudah tertulis di sana. Di mana kita akan lahir, di mana akan kita dibesarkan, itu semua tertulis. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu apa? Qalam. Subhanallah. Selanjutnya, kalau dilihat daripada perkataan para
ulama merujuk daripada hadis, bahkan ini dalam Imam Muslim, ya, kalau jumhurul ulama atau jumhurul fuqaha an Abdullah bin Amr bin As qala sami'tu, punten, ini adalah Amr bin As dengan mengatakan Rasulullah bersabda, kataballah maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah wa arsyuhu 'alal ma. Nah, sekarang udah ketemu tiga ini. Punten, kenyataan ini Rasulullah menyatakan Allah telah menentukan semua makhluk dengan takdir-takdir yang akan terjadi, nasib-nasibnya yang akan terjadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Subhanallah. Jadi sebelum langit bumi diciptakan 50.000 tahun, Allah sudah tentukan semuanya yang akan terjadi. Semuanya sudah ditentukan dengan mengatakan bi 50 alf sanah, 50.000 tahun sebelum diciptakan bumi. Lihat dikatakan kalimat yang ada wa arsyuhu 'alal ma, dan arsy Allah di atas air. 'Alal ma berarti sekarang ada arsy, ada air. Tiga hal yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Ada arsy, ada air, ada kalam. Iya, ada arsy, ada air, ada kalam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, punten, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma. Ini dia. Iya, jadi sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun Allah sudah menentukan ketentuan-ketentuan kita. Setelah Allah ciptakan kalam, ada beberapa ulama langsung arasnya, langsung air. Tapi ada yang mengatakan air dulu, baru aras, baru kalam. Ada yang mengatakan aras dulu, kalam, baru air. Wallahu a'lam. Tapi tiga hal yang pertama kali Allah ciptakan. Apa tadi? Kalam, aras, air. Subhanallah. Ini tiga hal. Jadi kalau ibu sekarang melihat air, ya Allah, ini air adalah yang pertama kali awail diciptakan oleh kita, oleh Allah buat kita. Punten. Sampai kalau kita lihat, ternyata air ini adalah kakak kita, abang kita. Kenapa? Karena ini lebih awal daripada kita. Air itu lebih awal daripada kita diciptakannya. Sebelum takdir diciptakan, itu air sudah ada. Masya Allah. Sebelum ditulis, bumi langit ini ditulis semua akan terjadi, air sudah diciptakan. Ya Rabb, tiga hal yang pertama kali diciptakan. Wallahu a'lam, mana duluan seperti itu. Baru setelah itu Allah ciptakan apa? Bumi. Subhanallah. Allah ciptakan bumi. Allah ciptakan bumi. Punten, lihat. Ada dalam kalimat yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Ini adalah hadis Imam Bukhari, iya. Ada dari Yaman datang, ji'na kalinatafaqahu fiddin walinas'aluk. Ada dari Yaman, ya Rasulullah, dalam Sahih Bukhari, kami datang dari Yaman untuk mengetahui tentang syariat Islam, untuk lebih paham lagi, ingin bertanya apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab, ya, kanallah walam yakun syai'. Allah saat itu belum menciptakan sesuatu. Ya, lalu dikatakan wa kana arsyuhu 'alal ma. Terus arasnya ada di atas air. Wa katabahu fi dzikri kulli syai'in. Lalu Allah menyuruh kepada pena untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi. Kalau di sini seakan-akan aras, air, pena. Seakan-akan demikian. Pokoknya tiga hal ini silakan ibu, pokoknya bapak, tiga hal ini yang pertama kali diciptakan. Salah satu awail, tiga hal yang pertama kali diciptakan. Setelah itu baru Allah ciptakan apa? Bumi. Iya, saya lanjutkan. Di dalam riwayat Imam Ahmad, bagaimana Allah menciptakan di bumi ini? Dalam Al-Quran Al-Karim, tadi saya gambarkan, fi sittati ayyam. Dalam berapa hari? 6. Kalau misalnya kita mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Begitu ya? Bisa dipahami ya? Senin, Selasa, ataupun dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sampai Jumat. Lalu kalau bumi diciptakannya kapan? Berapa hari? Bumi diciptakannya berapa hari? 6. Berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
Kenapa? Karena bumi ini harus lengkap dengan isi-isinya. Bumi beserta isinya itu diciptakan 6 hari. Loh, kan 7 hari ini, yang ke-7 Allah nyiptakan apa? Kita bahas dalam riwayat Imam Ahmad. Ini adalah pengetahuan untuk kita ketahui sebelum kita melihat kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita mulainya, iya. Biar nanti satu saat nanti ketika belajar Qisasul Anbiya sudah dipegang kepalanya, pondasinya. Imam Ahmad mengatakan khalaqallahu turba yaumus sabt. Allah ciptakan tanah di hari Sabtu. Allah ciptakan tanah di hari Sabtu. Lalu mengatakan wa khalaqal jibala yaumul ahad. Allah ciptakan gunung-gunung di hari Ahad. Gunung-gunung di hari Ahad. Iya. Wa khalaqas syajara yaumul itsnin. Allah ciptakan pepohonan di hari Senin. Pepohonan di hari Senin. Iya. Selanjutnya wa khalaqal makruh. Itu yaumul tsalatsa. Allah ciptakan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh makhluk. Seperti apa? Penyakit, seperti kuman-kuman atau apa saja, itu dari Selasa. Ingat. Ini tidak ada kaitannya dengan kelahiran kita, nggak ada. Begitu dibilang, pantas saya hari Sabtu lahirnya. Wah, kulit saya bener-bener kayak apa, tanah orang hari Sabtu. Ada bilang, kamu Selasa, pantesan sakit melulu saya. Orang saya hari Selasa. Nggak ada kaitannya, nggak ada. Iya. Kan zaman dulu mah begitu. Mau nikah aja dihitung-hitung kan. Sampai kita pernah belajar cara hitung-hitungan menikah begitu dulu tuh pernah belajar. Mundur 3 itu yang paling cocok. Iya. Misalnya kalau Neng lahirnya apa? Saya lahirnya hari Kamis. Mundur sebelum Kamis apa? Rabu. Sebelum Rabu apa? Selasa. Jodoh yang paling bagus kamu cari hari Selasa. Maka dia begitu ta'aruf pertama ditanya, Kang lahir apa? Rabu. Oh maaf, bukan jodoh. Astagfirullah. Iya. Kenapa harus Selasa? Itu kan nenek-nenek kita, punten, nenek-nenek kita yang berpegang kepada ajaran-ajaran yang keliru, bisa begitu. Iya. Hitungannya itu dari sini mundur ke bawah, ini mundur ke bawah. Itu sama, laki-laki pun demikian. Ketika laki-laki mencari hari apa? Hari Ahad lahirnya. Kamu hari Ahad lahirnya? Ya sudah. Kalau hari Ahad lahir berarti jodohnya harus hari apa? Sebelum Ahad, Sabtu. Berarti apa? Jumat. Kalau kamu ingin jadi pemimpin di rumah tangga, cari perempuan yang lahirnya hari Jumat. Kalau kamu ketemu di hari Minggu, Senin, Selasa, perempuan istri kamu hari Selasa, kamu berada di bawah perintahnya, terserah. Dia bilang pokoknya istri saya harus hari apa jadinya apa? Jumat, nyari Jumat saja. Tidak, nggak ada urusan begitu, ya. Tidak ada bisa. Waduh, pantesan saya harinya hari Minggu nih. Hari Minggu kan di sini dibilangnya itu adalah Allah menciptakan gunung. Pantesan saya kokoh banget. Apa saja, tidak ada kaitannya sama itu, ya. Sama sekali tidak ada kaitannya. Karena ada orang langsung berpikir ke sana. Selanjutnya, wa khalaqan nur, Allah ciptakan cahaya. Apa saja yang namanya bentuknya cahaya, iya. Allah ciptakan hari apa? Yaumul Arbi'a. Di hari Rabu Allah ciptakan cahaya. Wa basad dawab, Allah ciptakan binatang-binatang semuanya itu di hari Kamis. Hari Kamis. Oh, berarti kalau lahirnya hari Kamis berarti penyayang binatang ini. Juga tidak ada kaitannya. Iya, tidak ada kaitannya. Ini adalah wabasad jawab. Dan punten, ini sudah apa? Sudah 6 hari kan? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Dari tadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu sudah saya sampaikan. Terus dikatakan wa khalaqa Adam yaumul Jum'ah. Dan Adam di hari Jumat diciptakannya. Dikatakan al-asr yaumul Jum'ah. Artinya apa? Hari waktu asar, menjelang matahari terbenam. Itu diciptakan Adam di akhir. Makanya sunnah kalau mau menikahkan atau mau menikah hari Jumat setelah asar akadnya. Masya Allah, bagus. Aduh, Abi Maki, saya waktu itu mau nikahnya nggak Jumat, gimana dong? Ulangi? Jangan, sudah cukup. Apa cari yang baru? Sudah itu saja. Kenapa? Yang penting kita sudah dengan mata tahu, oh hari Jumat sore. Jadi kalau misalnya ibu mengatakan, jadi saya menikahkan anak ya gimana ya? Pokoknya cari kalau bisa hari Jumat sore. Setelah itu apa? Resepsinya bisa diartikan malamnya. Waktu itu di malam, Sabtu kan libur juga enak. Iya.
Seperti itu. Tapi gara-gara tidak dapat tempat Jumatnya, akhirnya nggak nikah-nikah, itu juga salah. Jadi yang penting kita akan lihat Adam diciptakan di hari Jumat waktu sore. Masya Allah, tahu sekarang. Pantas ya sunnah di hari Jumat sore itu nikah. Iya ya, alhamdulillah. Kadang-kadang ada orang yang nggak tahu kenapa sih dia itu sore lagi nikahnya, aneh. Biasanya kan pernikahan tuh pagi, nikah sore langsung resepsi. Iya, kenapa? Sunnah. Masya Allah. Seperti itu ya. Silakan. Yang mau kita sunnah ini, jejak ini, silakan. Selanjutnya, punten. Namun sebelum Adam diciptakan, nah kalau tadi 3 awail, sekarang makhluk yang Allah ciptakan.